Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar mata kuliah organisasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Arifin N. Abdul Karim MSI. Kami kelompok pertama beranggotakan 3 orang yang saling bekerjasama untuk memenuhi tugas mata kuliah ini. Hai, apa kabar semua? Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang evolusi dan kinerja komputer. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan dulu kelompok saya. Pertama ada Muhammad Fajri Maulana dengan nomor NIM 2126009. Kedua ada Riki Hakam Silullah dengan nomor NIM 2126005. Ketiga ada Siva Salsabil dengan nomor NIM 2126001. Kami dari kelompok pertama mengucapkan selamat menonton. Pada awalnya, komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris. Beliau bernama Charles Babbage. Mulanya, Charles Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer yang pertama di dunia. Hal ini juga mendasari kenapa perangkat ini dinamakan komputer. Berasal dari kata lain code to compute yang berarti menghitung. Menurut V.C. Hamster, ZG dan ZG Zaki yang tergabung dalam Computer Organization, komputer didefinisikan sebagai sebuah mesin perhitungan elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan, dan menghasilkan sebuah output informasi. Pendapat lain, komputer menurut Amerika Standard Institute yang sudah didiskusikan dan disetujui dalam suatu pertemuan internasional Organization for Standardization and Technical Computing. Komputer adalah suatu proses data atau data prosesor yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika atau operasi logika tanpa campur tangan dari manusia untuk mengoperasikan selama pemrosesan. Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi, mulai dari generasi pertama hingga generasi saat ini. Komputer generasi pertama. Secara umum, sejarah perkembangan komputer terbagi 2 tahap, yakni sebelum 1940 dan setelah 1940. Komputer modern pertama dikembangkan untuk keperluan perang. Di pihak blok poros, pada tahun 1936, Konrad Zuse dari Jerman menciptakan Z1, komputer dengan binder digital yang menggunakan pita berlubang. Pada tahun 1943, Zuse berhasil mengembangkan Z3 untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Sementara di blok sekutu, ada ilmuwan Inggris yang bernama Alan Turing yang mengembangkan Turing Machine yang mampu mengolah data algoritma tertentu. Mesin Turing digunakan untuk memecahkan kode yang dikirimkan Angkatan Laut Jerman. Perkembangan komputer lain pada masa itu adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer pada tahun 1926, dirancang serta dibuat oleh John Mauchly dan John Vesper Expert di Universitas Pennsylvania. Merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC mempunyai berat 30 ton, bervolume 15.000 kaki persegi, berisi lebih dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Dan ini merupakan ciri-ciri komputer pertama, menggunakan vacuum tube
membutuhkan listrik yang besar, berukuran yang sangat besar, kapasitas penyempitan kecil, hanya mampu digunakan untuk satu fungsi yaitu, dan berlanjut kepada komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Transistor menggantikan vacuum tube di televisi, radio, bahkan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Transistor mulai digunakan dalam komputer mulai pada tahun 1956. Selain itu, pada penemuan lain berupa memori inti magnetik yang mampu mengembangkan komputer dengan lebih cepat, lebih kecil, dan bisa diandalkan dibanding dengan sebelumnya. Komputer di era ini tidak lagi menggunakan vacuum tube yang memerlukan daya operasional besar. Tabung-tabung digunakan komponen kecil bernama transistor. Pada generasi kedua ini terdapat juga munculnya DAC Digital Equipment Corporation pada tahun 1957 dan meluncurkan komputer pertama yaitu PDP-1, yang dimana komputer ini sangat penting bagi perkembangan komputer generasi ketiga. Superkomputer adalah mesin yang pertama dalam memanfaatkan teknologi transistor. Dan ciri-ciri komputer pada generasi kedua: penggunaan daya lebih kecil, hemat, dan efisien. Penggunaan transistor sebagai pengganti vacuum tube. Proses operasi lebih cepat, ukuran lebih besar, telah menggunakan media penyimpanan eksternal berbentuk removable disk. Berlanjut pada komputer ketiga. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dicirikan dengan penggunaan IC atau Integrated Circuit yang menggunakan beberapa transistor di dalamnya. Hal ini menyebabkan komputer generasi ketiga memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari generasi sebelumnya. Penemuan IC merupakan prestasi terbesar yang dilakukan pada periode tersebut. Meskipun memiliki banyak kelebihan termasuk dalam hal ukuran, transistor yang digunakan pada komputer pada generasi ini tidak bisa mengatasi panas yang timbul dalam pengoperasian komputer. Transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang berpotensi merusak komponen dalam komputer. IC diciptakan oleh Robert Noyce dan Jacques Lee pada tahun 1958. IC merupakan komponen tunggal yang memiliki jumlah transistor. IC dapat mengkombinasikan tiga komputer elektronik dalam sebuah piringan silikon yang terbuat dari pasir kuarsa, yang kemudian para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal bernama semikonduktor. Dan ciri-ciri komputer pada generasi ketiga ialah telah menggunakan integrated circuit, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming, yang artinya pada generasi ini sudah dipakai bahasa-bahasa pemrograman. Lalu program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, atau BASIC. Lalu memori lebih besar, lebih hemat listrik, dan kinerja jauh lebih cepat hingga 10.000 lebih cepat dari komputer generasi awal. Komputer generasi keempat itu sejak tahun 1979 sampai tahun 2000. Komputer generasi keempat adalah regenerasi dari komputer generasi ketiga. Perbedaannya bahwa IC pada komputer generasi keempat lebih kompleks dan terintegrasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi ketiga. Pada generasi keempat, komputer sudah mulai menggunakan chip, kemudian baru mulai dikembangkan lagi oleh perusahaan Very Large Scale Integration. Untuk mencoba mengerjakan pengembangan tersebut sejak tahun 1980-an, hasil satu chip tunggal mampu menampung ribuan komponen. Sejak tahun 1970, muncul dua perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Yang pertama, penggunaan Large Scale Integration atau LSI, yang bisa disebut dengan nama Bipolar Large Scale Integration. LSI kemudian dapat dikembangkan lagi menjadi VLSI atau Very Large Scale Integration, yang dapat menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu IC. Kemudian dikembangkan
dikembangkan lagi menjadi komputer mikro. Komputer mikro yang menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip kode. Ciri-ciri komputer generasi keempat, IC-nya lebih kompleks dan terintegrasi. Yang kedua, penggunaan LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan dalam satu chip. Yang ketiga, dikembangkan VLSI atau Very Large Scale Integration yang dapat menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu IC. Yang keempat, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer atau internal memory. Nah, sekarang kita masuk ke komputer generasi kelima yang sedang kita alami sekarang. Komputer generasi kelima sering disebut dengan komputer generasi masa depan. Pada perkembangan selanjutnya, akan ada banyak perubahan terbesar yang terjadi. Bahwa sejak MPG diperkenalkan dan bahkan satu-satunya manufaktur PC computable, sejarah perkembangan komputer generasi kelima merupakan komputer yang kita gunakan pada saat sekarang ini. Generasi ini ditandai munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor di dalam sebuah mikroprosesor pada saat ini. Selain itu, juga ditandai dengan munculnya semikonduktor dan mikroprosesor. Perusahaan yang telah membuat mikroprosesor diantaranya ialah perusahaan Intel Corporation, Zilog, Motorola, dan lainnya masih banyak lagi. Nah, pada generasi kelima ini sudah dilakukan upaya pengembangan yang dinamakan Deception Junction, teknologi yang dapat menggantikan chip yang dapat mempunyai kinerja kemampuan memproses triliunan pengoperasian per detik. Sementara teknologi chip yang hanya bisa memproses miliaran operasi dalam sedetik, komputer pada generasi kelima akan dapat menerjemah bahasa manusia. Manusia dapat secara langsung berbicara dengan komputer. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, menggunakan LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Yang kedua, peningkatan kecepatan. Akses datanya juga tampilan gambar sudah beresolusi atau kualitas gambar bagus dan warna serta multimedia. Yang ketiga, fungsi komputer menjadi lebih cerdas dan memiliki kemampuan yang makin canggih. Yang keempat, fisiknya menjadi lebih kecil dan sederhana. Yang kelima, pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat.